Dan bahkan perannya, masalahnya kan dia menjadi perantara kita, gitu kan ya. Doa-doa kita melalui perantara dia kepada Tuhan, kepada Allah dengan intensi apa macam-macam tergantung perannya itu tadi ya. Sedangkan kalau di api pencucian kan kita mendoakan mereka. Ya kan? Betul. Dengan indulgensi kita ya, agar supaya dia tidak menderita. Kalau ini sudah perantara. Jadi apakah sudah langsung? Iya. Sudah. Alasannya, mengapa Projo kok santonya cuma sedikit dengan ordo kongregasi banyak? Karena Projo tidak ada waktu. Ya, kanonisasi berarti kan orang ini dikanonkan, ditentukan benar-benar yang namanya suci. Syaratnya sederhana, minimal tuh punya 2 mujizat gitulah. Para singgari, para pencopet yang Katolik itu ya, dia akan berdoa dulu kepada Bunda Maria untuk melakukan supaya aksinya. sebelum mencuri, udah mencuri sekarang saya berterima kasih tadi berhasil. Dua kata lucu. Materina naon? Materinya apa? Berarti kita kasih lagu dulu, terus dari lagu ini nyambung materinya ini aja yuk. Gitu kan Tapi ya? gini, kalau nggak lagu ini, kalau kata gue ya, akan mewakili kita yang bertiga ada di meja ini. Kenapa emang? Kita mah nggak dikasih materi aja syuting. Berarti kita manusia-manusia kuat. Lagu ini juga biasanya dipakai Not ya, buat kalau acara gathering. Oh ya. Dan ini top manajemen maju ke depan. Lagu ini dikumandangkan. Luar biasa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Obat merah kan? Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Strong pokoknya mah. Manusia kuat, tapi apakah kita sekuat itu untuk menghadapi badai dunia ini? Wasik. Apakah kita sekuat itu untuk mengisi token bulan ini? Dan lagu tadi mengantar kita untuk ngobrol bersama dengan Pastor Fabi. Yeay, selamat datang lagi Pastor Fabi, udah lama Ya, gak datang ke sudah sini. lama, betul. Sibuk ya? Katanya punya jabatan baru. Iya. Keren. Pastor sekarang dipercaya untuk apa sih jabatan barunya, Pastor? Saya nggak tahu. Nodi lebih tahu gitu ya nggak? Katanya. Atau kegiatan perkampusan masih, Pastor? Masih full. Masih saya. mengajar. Ya. Di kampus mana sih, Pastor? Semua Boleh di dirimain lagi. Unpar. Jadi saya tidak mengajar tempat lain. Oh, jadi semuanya di Unpar. Iya. Dan bukan cuma fakultas filsafat ya? Fakultas filsafat ya. Oh, semua ya. filsafat. Mata kuliah apa aja sih, Pastor? Boleh tahu nggak Nah, sih? yang semester ini saya mengajar kosmologi. Sebentar, apa itu? Ya mengenai kosmos, mengenai alam ya, ilmu tentang alam, Sensei ya, bro. alam semesta itu ya. Ini mempelajari tentang wadah beras. Idenya siapa? Idenya kosmos. Kosmologi. Ya, lalu ada metafisika kebudayaan. Apaan tuh? Orang kan ya kayak Nodi Resoni kan Metafisika kebudayaan. orang yang mempraktikkan budaya ya, menyanyi apa menari apa. Kalau saya nggak mengatakan itu, tidak percaya, tapi esensinya ya, substansinya. Apa sih sebenarnya budaya itu ya? Metafisika. Jadi dilihat dari metafisikanya gitu ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah filsafat ketuhanan. Ya, namanya Theodocia. Jadi apakah Allah ada? Gitu ya enggak? Ini dunia Shopee banget ya. Novel dunia Shopee nih. Pastor, itu tuh biasanya dikasih buat mahasiswa tingkat awal apa Semester 4 ya. Semester saya ya. Kalau yang pengantar filsafat gitu ngajari juga nggak sih, Pak? Tidak, itu malah diserahkan kepada yang jagoannya ya, Profesor Bambang Sugiarto ya. Ya,
Malah sebaiknya mereka yang dia yang mengajar ya. Bukan saya kan saya kan tidak sedahsyat Pak Bambang ya. Lulusan Fakultas Filsafat apa sih titelnya tuh? Sarjana Filsafat. Ya, sarjana filsafat. S.Phil gitu. Ya, S.Phil ya. Kalau biasanya profesi yang umum seorang sarjana filsafat itu apa sih? Ya, kalau dalam Profesi ya, profesi. dalam ini berarti kan apa kritikus sastra seni apa estetika politik udah pasti ya. Kalau profesi yang kayak misalkan nih hukum notaris, kalau ekonomi biasanya akuntan, filsafat tuh apa profesi khususnya? Saya beri contoh saja misalnya yang populer kan apa Rocky Gerung ya misalnya Rocky Gerung dia ngambil filsafat juga? Dia filsuf, dia filsafat. Berarti Anda bisa jadi kritikus. Ya, orang yang disegani karena pemikirannya mendalam, mendasar, luas. Iyo harus itu lain soal. harus bisa. Harus. Bahkan ini loh, Not, si DJ-nya Saint Loco sekolah lagi filsafat, bro. Tapi karena gini, filsafat ini juga mungkin dijadikan satu wadah kalau memang kita tuh punya pertanyaan banyak sekali tentang dunia ini gitu ya. Kayak gitu. Tentang diri. Ya, gitu menanyakan esensinya ya. Apa sih itu gitu. Tahu ada yang bilang belajar filsafat ujungnya bisa ateis. Apakah itu Ya benar? tadi kalau ngomong tentang filsafat ketuhanan kan mempertanyakan Allah secara rasional ya, ada nggak adanya, ya butuh pembuktian macam begitu ya. Ternyata mungkin kalau kita diajarkan secara saintifik memang tidak dapat dibuktikan ada, mungkin orang tertentu akan mengatakan ya udah kalau itu tidak percaya lagi tuh. Nah, kalau menurut Pastor Fabi sendiri itu kan orang Tuhan aja dipertanyakan keberadaannya. Kalau manusia yang dituhankan kayak para Santo Santa ini kan dianggapnya kan serius banget nih, Santo Santa, pelindung dan lain sebagainya. Apakah mereka juga mungkin ada yang mempertanyakan keberadaannya ada atau tidak gitu, Pastor? Mungkin tadi kata istilahnya menuhankan, justru Katolik tidak mau memakai kata menuhankan ya. Untuk Santo Santa. Jadi ada istilahnya tuh bahasa Latin, ini bahasa Latin tuh. Soalnya mau dibuat tato lagi nanti ya. Namanya dulia. Dulia itu veneration. Veneration itu berarti penghormatan, respect, menghormati. Oke. Berarti bukan menuhankan. Ya, jadi bukan menuhankan, menghormati aja. Tapi pada level tertinggi mungkin ya. Tidak, itu satu tingkat yang pertama ya, dulia namanya. Yang keduanya adalah hiperdulia untuk Bunda Maria tuh. Hiperdulia. Ya, jadi tingkat penghormatan, tapi lebih tinggi daripada santo-santa yang lain-lain itu. Karena memang Maria mamanya Yesus ya, masa sih gitu ya. Nah, yang tertinggi tadi yang sebut dengan latria. Latria itu kan idolatri kita tahu ya. Nah, itu baru menyembah, itu baru Yesus. Tuhan, Yesus seperti Trinitas lah itu maksudnya ya. Manusia. Nah, itu latria. Ada tingkatannya nih. Nah, ada tingkatannya. Tahta tertinggi. Itu tadi tuh Yesus. Tuhan yang menjadi Yesus, manusia itu kan Allah Bapa, Para Kudus itu di levelnya adalah level latria. Itu baru namanya disembah apa begitu. Betul. Jadi kalau yang lain hanya bentuknya penghormatan. Termasuk Bunda Maria. Kalau Santo Yosef ada di mana nih, Pastor? Ya, ada di bawah lah pada Santo Yosef kan. Iya, pada dulia tadi penghormatan saja. Nah, ini hari ini memang kita akan membahas nih Bapak Ibu Mat, membahas. Kita pernah menyenggol dikit sebenarnya Santo Santa ya. Kita pernah membahas, tapi hari ini kita mau membahas beberapa sosok Santo Santa yang dikenal di Gereja Katolik. Tadi saya sempat baca ya, ternyata baik yang dikenal maupun tidak. Betul. Atau yang baru tahu, ada gitu. Saya baru baca ternyata setelah 2000 tahun kurang lebih ada 10.000 Santo Santa yang dikanonkan. 10.000 ya. Itu yang berarti sosoknya banyak sekali. Betul. Dan memang kita tidak punya kewajiban menghafal atau mengingat. Ya. Tapi kalau kita tahu akan lebih baik sih. Oh, ternyata ada nih Santo Santa. Nah, sebelum berangkat ke nama-nama sosok nih, Pastor. Prosesnya bagaimana sih seseorang bisa oleh Gereja Katolik dikanonkan menjadi Santo atau Santa? Prosesnya gimana sih? Jadi ada sama gradasi lagi ya. Proses pertama tuh ada yang disebut dengan beatifikasi. Ya. Beatifikasi berarti ada proses orang diperiksa atau ditentukan levelnya hanya sebagai beato, ya orang kudus lah begitu ya, belum tingkat santo ya. Itu diproses. Nanti ketika semakin ada bukti-bukti yang lain, umpamanya mujizat dan segala macam, dia bisa naik ke tingkat yang jadi santo, namanya kanonisasi. Kanonisasi berarti kan orang ini tadi dikanonkan,
tentu kan bener-bener yang namanya suci. Syaratnya sederhana, minimal tuh punya 2 mujizat gitulah. Oh, Jadi kalau kalau dari level bawah orang suci itu Beato. ya, Beato itu? ya Beato misalnya misalnya belum Ada membuktikan mujizat. dari mujizat tadi ya, bahwa orang ini mah sudah harus sangat dihormati, suci lah begitu misalnya ya, orang baik lah gitu ya. Nggak mungkin nih orang ini jahat dan terbukti dengan kehidupan kesalehannya gitu kan. Maka tahapannya itu sehingga boleh dalam proses juga boleh bilang sebelum seorang itu menjadi santa tadi dia akan masuk ke dalam beatifikasi itu. Berarti Bisa berarti- juga berhenti, bisa juga hanya di situ. Oh, misalkan yang aktif tiap minggu nih bisa masuk. Bisa aja. Bisa aja. Contoh ini contoh Bisa nyata dong. teman saya, Ya. orang Ciwastra. Ya. Dia tuh di kalangan lingkungan tetangganya baik pastornya. iya. Lalu disarankan untuk jadi beato Bisa. atau beata. Bisa. Bisa. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Protestan. Ada langkah awal yang belum dilakukan. Ya, Katolik. Berarti itu direkomendasikanmu. Ya, ada penelitian, penyelidikan ya itu nggak sembarangan ya. Iya. Ada yang disebut dengan bolandisme, kelompok orang yang umumnya Jesuit ya, yang akan memeriksa itu secara historisnya itu. Oh. Apakah ini hanya gosip, hanya hoax gitu ya, hanya legenda? Oh. Mana bukti-bukti yang sungguh-sungguh secara historis dapat diterima ya, Iya. untuk sampai tingkat beatifikasi dan apalagi ke tingkat sanktifikasi Santo-santo. tadi, santo-santa tadi gitu ya. Nah itu diperiksa omongannya, tingkah lakunya, perbuatan apa saja itu ya dikumpulkan dan kemudian dijustifikasi. Oke, kayaknya dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang santo. Itu kan makan waktu cukup panjang Pak. Panjang. Ada yang beda-beda nggak sih Iya. setiap santo-santa? Beda-beda itu apa? Penyelidikannya, waktunya. Dan oleh siapa, Mu? Contoh ya Ya tadi saya misalnya memang Vatikan punya kelompoknya sendiri, tapi yang saya tahu misalnya Bolandisme ya, itu kelompok orang yang memang pasti bagian dari gereja Katolik yang memang concern dengan itu Oke. untuk ya sebut saja mengcounter kepercayaan Katolik yang sangat kuat pada santo-santa itu Iya. gitu ya. Kan ada bertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya. Nah, Bolandisme ini kelompok orang-orang ini Iya. tuh yang mau Tugasnya menyaring itu. gitu. kritisi, Ya, mengkritisi. bahwa di betul. gereja ada dan mungkin juga suatu saat di Bandung ini, Keuskupan Bandung, ada orang-orang diberi tugas untuk meneliti ya, apakah yang orang Ciwastra itu memang misalnya gitu ya. Kaget Nah, saya. itu kan tapi kalau sudah mati, Iya. kalau hidup sih nggak bisa itu. Son. Sound lagi. Iya. Nanti ternyata udah mati, ternyata diselidiki, oh belum dibaptis Katolik. Di cancel. Di Nah, cancel, Pak. ini cerita lain ya. Saya apa namanya, susah ngomongnya. Ada Simone Weil, orang Perancis, perempuan ya. Orang ini tuh kalau namanya pikiran udah dahsyat ya. Perbuatannya sangat dahsyat. Apa tuh, Mu? Ya, semua perbuatan namanya kesalehan oke. tuh ya. Ternyata dia itu memang tidak mau dibaptis. Oh. Jadi dia tuh apa istilahnya? Kalau namanya kekatolikan dia hidupi, tapi dia tidak mau dibaptis. Itu tuh kumaha gitu. Ini benar. Ini Real benar, ini story. historis. Saya sangat tahu karena saya membaca biografinya ya, filsafatnya juga gitu ya. Ya orang ini dahsyat. Tapi kalau saya mau jadi Katolik kan meniru kayak dia gitu ya. Iya. Tapi dia tidak mau dibaptis, dia tidak percaya pada kayak sakramen gitu. Oh. Tadi ekstrim bawa Protestan atau apa, tapi dia ini sangat Katolik tapi tidak mau dibaptis gitu. Itu boleh tahu ujung ceritanya gimana sih? Akhirnya apakah Oke, dia banget. Ya, diterima sebagai orang baik, ini jelas ya. tapi Dan juga tidak bisa sebagai santo-santo. tidak bisa itu dia Karena kan jadi tidak mau dibaptis Iya. itu. Tapi kan tidak ada juga pastor yang memang tadinya orang beragajul gitu ya, maksudnya orang nggak benar, Iya. tapi diangkat jadi santo-santa gitu ada aja kan ceritanya. Agustinus itu jagoannya Katolik kan, satu Agustinus kan itu Bragajul. Bragajul itu Iya. preman. Nah, Dia- Bragajul. Jadi Bapak Ibu penasaran, what is Bragajul? Bahwa- Hidupnya aur-auran. Ya, bahwa Santo ini ya mempunyai anak dari di luar pernikahan namanya Adeodatus. Mohon ada maaf, tuh. santo ini boleh menikah berarti. Ya bisa aja Bisa tadi aja, terbukti iya. tadi. Walaupun Iya, iya. bukan tadi tidak menikah Karena kan? bukan selalu rohaniawan. Dia tapi bisa ada awam keluarga juga. awam Oke, juga oke. begitu. Lalu dia punya anak di luar nikah aja berapa tadi? Ya tadi menjadi Santo Agustinus kan. Siapa yang tidak tahu Santo Agustinus? Iya. Paus kita itu kan pengikut Santo Agustinus. Iya, Katanya. Agustinian. Ibaratnya gitu ya. Iya, itu kan. Tapi dulu Dulunya ternyata masa kayak gitu, hidupnya sebelum jadi santo kayak hidupnya gitu. Atau Santo Paulus.
di kitab suci. Dulu Saulus namanya. Ada Saulus bawa pedang. Nyiksain murid Yesus ya kan. Kayak gitu. Jadi santo. Bertobat kayak gitu. Oke, Mungkin aja. Jadi prosesnya panjang Ya. dan satu catatan harus sudah meninggal salah satunya ya. Ya. Nah, Mau kapan? Biar bisa dimulai investigasi. oke, berarti persyaratan kalau kita bicara di gereja Katolik itu jelas diatur Iya. bagaimana seseorang bisa sampai akhirnya dikanon menjadi seorang Iya. santo atau santa. Prosesnya tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan ada divisinya dari Iya, Vatikan yang ada khusus, divisi ya, betul. khusus untuk mengantarkan ini sampai Ya. akhirnya dikanon menjadi santo atau santa. Dan Ya. ada extra shotnya tadi 2, Apa tuh? yaitu minimal 2 Mujizat. mujizat. 2 mukjizat. Itu mujizatnya bentuknya apa, Pastor? Bebas. Bebas, misalnya saja yang dari Ciwastra itu dia bisa menyembuhkan penyakit kanker yang tak Iya. terobati secara klinis Atau misalnya. mengatasi banjir di Bandung. Apapun ya, bahwa dia mengatakan berhentilah banjir gitu ya. Berhenti Dan dia berhenti banjirnya. gitu ya. Atau Sony satu-satunya bisa melakukan adalah apa? Zoe sit. Sony berhenti minum. Itu susah. Sulit, Itu kan? susah. Nah, tapi apakah kan ada kalau beberapa kita baca ya, ada sosok santo santa ini bukan mukjizat tapi ketekunan dia dalam menjalani hidup. Bidang tertentu Misalkan gitu. bidang tertentu ada yang mendapatkan cobaan atau tantangan dan dia tekun Ya, melakukannya. itu juga ada. adalah indikasinya ya, indikatornya gitu iya, ya. iya, iya. Karena kalau misalnya martir yang juga tadi bukan karena kesalehan tapi dia mengorbankan imannya ya. Mengorbankan nyawanya demi iman begitu kan, ya enggak? Kan dia jadi santo. Iya. Nah, tapi bahwa kemudian si martir ini yang bukan tadi karena ketekunan apa gitu, tapi karena apa pengorbanan ya, buktinya tetap mana ininya apa mujizatnya untuk menjustifikasi bahwa si martir ini teh mempunyai apa kekuatan ilahi lah begitu ya. Oh. Ini kalau kita loncat ke yang terbaru, siapa yang internet, Man? Ini Carlo Beata. Carlo Beata. Betul ya? yang- Beata Acutis. Beata Acutis. Carlo Acutis. Sudah jadi Carlo Acutis. santo. Nah, Sudah saja santo beberapa. betul. Sudah. Nah, ini kalau kita loncat dikit langsung ke sosok Carlo Acutis ini Iya. ya. Pertama dia sudah tidak ada, sudah memenuhi Iya. syarat, ya. Nah, apakah dia dianggap sebagai martir? Karena mungkin kalau kita ngeliat Bukan ke belakang, martir, ya. rata-rata kan martir dulu nih, baik itu dibunuh segala Ya, macam. walaupun di antaranya itu ya, Ada yang jadi gitu. bukan pertama-tama martir, tidak mesti ya. Tidak mesti. Ah. Oke. Jadi tidak harus mati sebagai martir. Iya. Karena sosok Carlo Acutis sepertinya tidak dibunuh, tidak Tidak, apa. ya, Memang ya. meninggal Anak muda. wajar begitu Wajar. ya. Ya. Nah, artinya itu tidak menjadi syarat ya, Mo ya, untuk menjadi martir. Oh tidak. Oh. Menjadi santo maksudnya. Iya, Menjadi santo. Ya, bahkan dia tuh kan ya karena apa sakit ya. Dia sakit apa sih, apa leukemia atau apa sih kayak gitu ya. Tapi dia sebagai mewakili atau representasi dari anak muda-mudi zaman sekarang ya, Gen Z sekarang lah gitu ya, karena dia kan umurnya segitu tuh ya. Millennials. Millennials ya, yang dia memang akrab dengan apa namanya gadget inilah ya, Iya. sosial media. Tapi dia bahasa saya itu mentranscendersir, memanfaatkan media sosial ini yang bukan sekedar untuk menjadi penikmat atau untuk dia menggali informasi atau apa saya bukan ya, tapi justru untuk media untuk menyebarkan iman gitu kepada generasinya ya. Iya, iya. Yang itu ternyata efektif gitu. Dan dulu Iya. dikenal sebagai itu ya, santo apa? Santo sosial media. Pelindung ID Ya, atau Sosial sosial media. media. Kemudian Soalnya gitu. ada internet, ada sosial media, Iya. itu santo yang Ya. berbeda kan ya. Nah, yang saya nggak tahu Kalau yang nggak benar. salah yang sosial media di Tapi santo ini. dia itu betul. Nah, ini kita coba ngerekap nih ya, karena kalau ngomongin dari 10.000 kan banyak Iya. banget. Nah, kemarin kita coba iseng-iseng mencari beberapa source. Kira-kira santo-santa apa sih yang kategorinya? Oh, ada ya. Ternyata yang ini ada gitu. Karena gini, kalau santo-santa yang umum Ya. biasanya kalau di litani para kudus sudah tersebut ya Pastor ya. Ada yang apa namanya? Ada Fideli apa-apanya lah. Yang kita waktu ke Karmel apa sih, Nut? Yang Apa? kita waktu datang ke Karmel, itu kan lagi ada tuh Oh. sosok yang perempuan. Ini Apa sih siapa? Ah, Karena itu ada dioramanya banyak sekali, Mo. Itu bagus sekali dan kita jadi belajar. Dia masih muda, perempuan. Teresa Avila. Tersia Avila ya? bukan Apa? Teresia Lisha. Lisha. Nah, Teresa itu dari juga. kanak-kanak kecil ya. Betul. Nah, Ya, itu ya. juga jadi kita jadi banyak pengetahuan tuh kalau ada penjelasan
one by one tentang Santo Santa menarik sekali gitu. Nah ini kalau saya sih kemarin nge-search-nya dari National Geographic Indonesia nih. Ada beberapa yang unik nih. Ada Apa? Santa Rita, Iya. pelindung untuk hal-hal yang mustahil, bro. Walaupun ini memang harus kita cari tahu lagi ya sebenarnya. Mustahil ya. teh apa? Ini tuh Santa Rita ini menghabiskan 18 tahun hidupnya untuk menjadikan suaminya pria yang lebih baik. Ia berhasil sampai batas tertentu, dan ini tuh dituangkan dalam tulisan di The Collector, karya dari Michela Engelbert. Jadi dia membujuk suaminya agar tidak berselisih dengan keluarga lain dan suaminya menjadi orang yang lebih baik. Itu Ini apa namanya? Santa Rita. Ini kembali Dia ke dikenal sebagai pelindung para ibu, pelecehan dan hal-hal yang mustahil. Wow. Wow, ini nggak tahu Rita dari mana ya, kita belum harus baca detail ya. Ya, Tapi ini kita Bang. baca sepintas-sepintas. Siapa lagi, Non? Nambahin tadi yang Carlo Acutis ya, Ya. Santo Carlo Santo Carlo Acutis. Sekarang Acutis. udah Santo Ya, ya. ya. Ceritanya pasti Bapak Ibu semua udah tahu. Cuman ini yang lucu adalah atribut. Yaitu? Ada beberapa atribut yang Atribut. memang mungkin identik gitu mungkin dengan beliau ya, yaitu laptop, Ya. monstrans, Ya. Monstrans apa? Sorry. Ya, untuk devosi kepada sakramen Maha Kudus ya. Betul. Lalu red polo shirt. Red polo shirt. Why? Mungkin karena dia ya kan dia identik dengan pakai polo Polo shirt, shirt warna seringnya merah. warna merah begitu kan. Makanya hati-hati Sony sama Nodi suka pakai bajunya hitam mulu gitu kan. Hati-hati. Kalau amit-amitnya gitu ya, amit-amit dalam konteks Santo Tato. Waduh, Santo Pelindung Tato. orang bertato. Iya, itu belum ada ya. Belum Satu, ada. Santo pelindung Pelindung orang tato, bertato. dan kedua Santo pelindung tato artis. Kalau benar bukan kita Kan kayaknya. tato artis harus bener gitu kan. Ini ada lagi nih, Santo Lidwina. Pastor pernah dengar sosok Pernah. Ini beliau adalah sang pemain seluncur es. Dia hidup di Belanda. Kemudian di 15 tahun dia terjatuh dan mematahkan tulang rusuknya, mengalami cedera di kepala, menyebabkan dia kelumpuhan. Setelah depresi, akhirnya ada seorang pastor mengilhaminya untuk meneladani Yesus dalam hidupnya. Dan akhirnya dia berjuang melawan penyakitnya. Dia dihormati sebagai Santa pelindung penyakit kronis. Oh. Dan pemain seluncur es. Hebat ya. Kalau menurut ini ya, Ya. kita harus cari tahu lagi sih. Yang ini lucu. Apa tuh? Ini adalah mungkin Santo yang akan mendoakan para pekerja. Jadi bos-bos harus worry karena belum ada Santo yang melindungi para bos. Ya. Ini adalah Santo Yusuf pekerja. Iya, Santo Yosef. Iya, Santo Yosef. Oh, iya, Menuliskan maksudnya Santo pribadi. Yosef. Iya, Iya. betul. Suami dari Maria sebagai seorang tukang kayu dari Nazaret Oke, kan, iya. begitu ya. Iya. Nah, jadi katanya dalam pribadi Yusuf, pekerjaan tangan memperoleh sesuatu dimensi ilahi. Kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dan memungkinkan manusia turut serta dalam karya karya penciptaan dan penyelamatan Allah begitu. That's why gereja ini menobatkan Santo Yusuf pekerja ini menjadi pelindung para karyawan. Jadi kalau Anda merasa masih jadi karyawan, silahkan berdevosi. Boleh kan Pastor ya? Iya. Maksudnya kita coba baca dulu aja ya. Iya, Kita iya. coba. Pastor komen we. Termasuk Santo Sebastian loh ya. Jangan main-main. Sebastian nama Santo. Oh, paling hebat. Makanya saya Sebastian. Saya kurang seknya. Saya Sebastian. Tapi nanti kalau sudah dibaptis jadi Sebastian. Oh iya, Sebastian nama Santo apa sih, Pastor? Boleh tahu? Ya, dia adalah seorang tentara ya. Oh, tentara. Tentara Romawi yang saya namanya tentara Romawi kan berarti kan kafir ya. Oke, saat itu ya. Menjadi Katolik Menjadi kan gitu, Katolik. menjadi Kristen ya. Tapi kemudian dia ya karena kamu murtad berarti atau pindah Katolik ya akhirnya dibunuh Oleh dengan panah oleh gitu. orang-orang Romawi sendiri. Oleh orang Romawi itu ya. Dan itu panah-panah itu menancap ke tubuhnya ya, siksaannya gitu ya. Iya. Oh, itu. Dan itu sangat dihormati di Spanyol loh ya. Di Spanyol. Santo Sebastian itu ya. Wow, pasti ganteng. Kalau namanya Sebastian Ganteng, pasti ganteng. sangat Oh, iya, sangat betul. ganteng, muda karena dia kan tentara ya. Wajah tentara tahu sendiri lah gitu ya. Yoi. Apa yang menarik dalam gambaran itu adalah dia bukan sadomasokis atau menikmati derita tancap-tancapan itu bukan iya. tetapi bahwa penderitaan itu memang menemukan tidak Tuhan ditolak tapi diafirmasi gitu ya enggak. Bahkan mungkin sebagai kalau bahasa kita nih menjadi medium untuk menjadi hidup sempurna oleh penderita itu. Sosok Silas di film Da Vinci Code, dia menemukan Tuhan saat dia menderita Kayak fisik gitu, kan ya, ya. dicambuk-cambuk, tapi in a good way kalau yang ini ya. Oh.
Ada lagi nih Santa Apollonia, pernah dengar? Polonia, ya, Baru ya, dengar. Nah, ini adalah Santa pelindung dokter gigi. ya, ya. Dia seorang pelayan gereja, ditangkap dan semua giginya dicabut atau dihancurkan. Waduh. Tapi ketika kesuciannya terancam, dia melompat ke dalam api yang telah disiapkan orang-orang untuk kematiannya. Kemudian dia menjadi santa pelindung sakit gigi dan juga berperan sebagai peri gigi di berbagai bagian di Italia. Oh, menarik sekali. Sehingga kalau misalnya sakit gigi, jangan pergi ke dokter gigi, berdoalah kepada Santa Apollonia. Tapi salah satunya barangkali Iya, bisa iya, juga. iya. Minimal untuk meredakan aja dulu, begitu kan sakit Atau giginya. ketika dokter gigi tidak mampu menekel masalah gigi Angkat saya harus lari kepada Santa Iya, ini. Santa Apollonia. Tapi saya yang memang pernah kejadian dalam waktu dekat ya Sonia, ini adalah saya berdoa melalui perantaraan Santo Antonius dari Padua. Oke. Ya ini udah pada tahu pasti. Iya, iya. Untuk Santo pelindung ataupun juga mungkin yang melindungi barang-barang yang hilang. Hilang, ya. Pencari barang-barang hilang, Ya, tanda ya, kutip ya, begitu ya. ya. Saya kemarin waktu mamang meninggal lupa naruh polis asuransi. Ah. Ya. Kurang dari 24 jam Son ketemu. Bahkan kurang dari 12 jam. Terus Ketemu di tempat yang tidak semestinya. karena berdoa. Lu berdevosinya gimana? Mungkin. Ya, ya. Googling. Kan cara doanya gimana nggak tahu, Ya, googling. aja cara udah. doanya yang paling utama tuh memarahi Antonius. Oh, lah, lah, Antonius, mana apa tadi? Asuransi, mana Antonius? Serius mau? Iya, Kata gitu. siapa, Pastor? Beneran? Ya tradisi Fransiskan begitu. Oh, tradisinya Jadi bukan begitu. Antonius barang saya hilang, bukan marah Antonius, tunjukkan di mana barang saya gitu. Mau boleh tahu kenapa Mau. cara yang dilakukan seperti itu, ada ceritanya nggak sih? Jadi kan kita Ya ini ngobrol justru, kan memohon justru nih. karena tradisi ini Oh, maka tradisi. dia menjadi pelindung itu ya. Iya, iya, iya. Sehingga kalau mau dipraktekkan secara ampuh ya caranya begitu. Oh, Mana secara cincin tradisi sejarahnya? ya? Iya, Ada tradisi. sejarahnya gitu. Iya. Waktu lagi di biara. Masih ketika dia hidup macam begitu. Ya ini memang harus kita cari sumber validnya ya. Karena ini kan Nah, ini yang sebenarnya yang butuh penjelasan yang serius ya, karena kalau namanya hagiografi berarti kan ilmu tentang satu santa. oke. Umumnya dia bisa menampung legenda, kalau bahasa kita sekarang hoax ya, cerita-cerita yang ditambah-tambahkan supaya mengangkat kewibawaan si Santo Santa itu gitu ya. Nah, Bolandia itu tadi ya, Bolandisme tadi, Bolandia yang kelompok para Jesuit tadi ya, mau menyaring itu. Mana yang legenda, buanglah gitu ya. Oke. Karena secara populer banyaknya paling gampang diingat atau mungkin dibutuhkan legendanya gitu. Karena ada kalanya kita itu manusia akan lebih mudah menerima sesuatu Iya. melalui rangkaian cerita yang Iya, itu dibangun. dia. Mau itu benar atau salah, kadang itu ya, ya, tabungan perahu, narasi, betul, narasi. betul, ya, Kita ya, harus cari tahu dulu Ya. nih. Mau kalau cari sumber-sumber gini di mana sih, mau apakah perpustakaan Ya, Vatikan ya memfasilitasi? saya sih punya hagiografi saya segitu. Semua ada di situ. Beneran, Bu? Iya, Bu. Bahasa apa, Bu? Inggris. Oke. Oh, Kalau ya, Inggris masih ada, nggak bisa. ada. Boleh. Kecuali bahasa Latin wajar aja Ya, ya. boleh. Karena kan saya juga tidak bisa semua ingat, misalnya ada Santo ini siapa sih ya, saya ambil buku itu kan pada tanggal berapa gitu kan. Ada narasinya, legendanya begitu. Historisitasnya begitu, apa kehebatannya atau fungsinya tadi sebagai apa-apa, pelindung apa, ada di situ semua gitu. Nah, Pastor, kalau misalkan berbicara tentang tadi kan Santo Santa, saya sempat nyenggol masalah litani para kudus tadi ya. Ada nama-nama Santo Santa yang juga memang dinyanyikan, didaraskan segala macam. Itu berdasarkan apa sih, Pastor, penentuannya bahwa mereka kan ada 10.000 nih. Santo Santa Beato gitu misalkan ya. Berdasarkan apa sih mereka masuk jadi litani misalkan Iya, gitu, iya, Pastor? iya, Ini menarik benar. nih kayaknya, karena kenapa kok nggak semua disebut Ya, misalkan? ya. Walaupun sebenarnya kalau sebut saja Nodi akan menikah hari ini, umpamanya ngomong kosong ya, ya. akan menikah hari ini dan kemudian akan ada litani, meskipun tidak mesti kalau dalam apa namanya perkawinan ya, kalau dalam tabisan bisa ada ya, maka akan disebut santo yang Pelindung. tidak terdapat dalam yang sejumlah itu gitu. Nah, ini kembali lagi namanya Katolik kan kekuatannya terhadap tradisi ya. Ya. Jadi misalnya versi Biara Fransiskan mempunyai daftar Santo Santa yang prioritas. Oke. Maka itu toh. Yang ini barangkali ketika dibawa ke tradisi OSC di Bandung ini barangkali tidak cocok gitu ya. Karena ada Santo-Santo Fransiskannya barangkali kebanyakan pemainnya gitu ya. Oh, Nah, sekarang barangkali di OSC ada Santo Santa yang nggak masuk itu, maka dia akan menyebutkan itu gitu. Oke. Jadi
pertama tradisi dan kedua apa istilahnya lingkungan atau apa ya di mana litani itu Didaraskan gitu. didaraskan gitu aja. Hanya pertanyaannya boleh nggak saya menyusun sendiri? Ya mungkin saja. Itu tidak haram kok, tidak dilarang kok gitu. Ini kalau saya buka di Google ya, sumbernya dari VatikanCatholic.id. Apa tuh? Ya ini kalau jelas kalau litani kan Santa Maria disebut ya kan, dan juga Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung semua disebut. Lalu Yohanes Pembaptis gitu ya. Nah, besar ya. ini nih kalau yang satu-satunya Santo Petrus, Paulus, Andreas, Yakobus itu kan ke-12 rasul ya. Lalu ada ini Santo Denis, lu pernah dengar nggak? Santo Iya, ada Santo Denis. Denis Ini ada. mengingatkan kita akan Taman Jalan Manado, Manado nggak ya? Dekat Jalan Seram. Ada apa? Pastur tanpa kepala. Iya, Ini adalah membawa kepala yang terputus dari tubuh. Dan sambil khotbah lagi. Sambil khotbah. Jadi pastor tahu banget. Jadi itu kayak film Kuyang kalau zaman sekarang. Bukan Kuyang, Sleepy Hollow dong. Jadi nih ya, ini Denis adalah seorang uskup di Paris di abad ketiga, dan dia ini banyak kegiatannya untuk mengubah kaum pagan menjadi umat Katolik. Nah, jadi memang pada akhirnya dia dipenggal oleh pedang, dan kabarnya tubuhnya ini membawa kepalanya berjalan beberapa kilometer sambil kepalanya tetap berkhotbah. Hebat. Dan dari situlah kemudian dikenal bahwa tempatnya berkembang menjadi Basilika Saint Denis. Tempat beliau. Ini adalah orang suci yang umumnya digambarkan membawa kepala mereka yang terpenggal, dan dia dikenal sebagai santo pelindung sakit kepala. Itu dia. Sakit kepala. Betul. Padahal kan sakitnya bukan nyut-nyutan kalau itu Pak, dipenggal. Pastor, kalau gitu, kalau kita loncat-loncat nih ya, kalau tadi beberapa sosok nama yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau belum tahu, tapi pada akhirnya nih Pastor, kita kan pernah membahas yang namanya Santo Santa, itu orang kudus. Berarti mereka bisa dipastikan tidak melewati api penyucian. Karena kan langsung kan, kita pernah membahas ya kalau nggak salah, orang kudus ini VIP. Pakai ordal. Karena jadi orang kudus. Apakah kita boleh mengambil kesimpulan sementara orang-orang seperti siapa yang gue lupa aja, Carlo Acutis dan lain, itu langsung ke surga? Iya, itu katakan sudah dijustifikasi jadi santo ya, sudah dikanonisasi ya. Dan bahkan perannya, masalahnya kan dia menjadi perantara kita gitu kan ya. Doa-doa kita melalui perantara dia kepada Tuhan, kepada Allah dengan intensi apa macam-macam tergantung perannya itu tadi ya. Sedangkan kalau di api pencucian kan kita mendoakan mereka, ya kan, betul. dengan indulgensi kita ya, agar supaya dia tidak menderita. Kalau ini sudah perantara. Jadi apakah sudah langsung? Iya. Sudah langsung masuk surga. Memang di gereja Katolik dipercaya Jadi, seperti itu. Ya, jadi persekutuan para kudus gitu. Jadi walaupun manusia mungkin sedang menyelidiki layak atau tidaknya beliau jadi santo atau santa, tapi kalau secara rohani kita beriman bahwa mereka ini sudah langsung ada. Nah, ini yang mungkin harus dipahamin buat yang non Katolik, karena orang-orang kudus ini kita kan berdoa melalui, bukan berdeposnya ini kan. Bukan. Nah, itu banyak orang yang terutama di luar Katolik yang saya dengar juga bahwa menyembah. Enggak, tadi kan dulia, hiperdulia dan latria itu. Makanya memintanya bukan ke orang kudus, melalui orang kudus, meminta tetap ke Tuhan. Dengan intensi tadi. Kalau Bapak Ibu tahu mah titip doa. Ya, kayak gitu. Nah, ini kalau gue alami langsung, yang suka di Go Maria itu, yang suka di gereja apa? Santo Tadeus. Siapa? Yang suka ada apa itu? Judas Tadeus. Ininya novenanya. Ya, novena Antonius, novena apa gitu. Berarti kan saya 9 kali berdoa kepada atau melalui ini untuk pada Allah ya, melalui dia. Nah, ini mau gereja merasa harus, karena ini jadi dalam tanda kutip serangan untuk umat Katolik, bahwa kenapa lu berdoa ke manusia lagi? Banyak banget betul. lagi. Sementara itu kan ini yang beredar di masyarakat yang tidak paham, ini seolah jadi berpikir berdoanya ke manusia lagi, gitu. Memintanya ke manusia lagi, itu kesalahan besar sebenarnya. Ada bukan hanya saja kepada Santo Santa yang paling terkenal kan, mengapa mesti kepada Bunda Maria kan gitu ya? Mengapa perantara kan hanya Yesus aja gitu? Kok mau ada pada perantara Santo Santa begitu ya? Kalau saya sih ini common sense ya.
ada orang dalam, ada relasi gitu kan, ya nggak kan, ya nggak. Gampangnya aja nih ya bahasa Bahwa ya saya kan mau ketemu sana, apa bosnya Sony itu pemimpin apa di radio apa itu, ya nggak. Ya, saya kan kenal Tolong dia. disampaikan. Saya mau gini. Oh iya, kesini sini sini. Hanya mengantar loh ya, pintunya sini Romo gitu ya. Iya. Itu kan something bagi saya, ya nggak. Iya. Nah sama sana juga. Orang saya punya konsentrasi sakit gigi tadi, Apolonia tadi kan, ya. Ya kan ini perantaran dia ya. Iya. Kekuatannya dari Tuhan Allah. Makanya kalau saya lihat salah satu hal penting ya, pandangan saya, kerendahan hati kita nih untuk saya pengen ke Tuhan. Bantuan manapun yang bisa menghantar saya ke sana kan akan saya lakukan dong. Termasuk ke Santo Santa, Bunda Maria, Tuhan gitu kan. Karena kita ngerasa tidak layak kan ya sebenarnya. Gitu. Jadi saat ada yang sudah bersama Tuhan di sana, tolong dibantu. Iya. Tanpa harus ngamplop. Ya, tolong dibantu. Beda seperti itu. Kalau dengar kata ini, Apa itu? kita agak sedikit berpikir gitu ya. Ini ada nama-nama lain nih. Kalau tadi Sony bilang kan titip doa gitu. Ini ada ini loh. Apa itu? Yang memujanya itu adalah para pemburu harta karun. Robin Hood. Bukan, Pak. Jadi namanya adalah Santa Corona. Mereka yang bangkrut, berhutang, dan butuh pertolongan dari surga biasanya berdoa melalui perantaraan Santa Corona. Dipuja oleh para pemburu harta karun katanya, atau bahkan penjudi. Wah, ini sibuk banget nih berarti di sana. Saking banyaknya ya. Terutama direpotkan sama fans MU. Udah gitu sekarang ada ojo, ada pinjol. Makin sibuk dah. Santa. Santa. Nah, dia katanya waktu Santa Corona ya. dihukum mati di usia muda karena kedapatan sedang menghibur seorang martir lain. Tubuhnya diikat antara dua pohon palma, ditarik sampai menunduk ke tanah. Kadang kejam-kejam ya Pastor, Ya, itu cara dia. menghukum para martir ini. Nah kalau perantara tadi kan berarti soal saya punya niat tertentu, ya walaupun tadi saya penjudi itu apa tadi ya, bahwa kalau berdoa perantaran dia ada efek, dan mungkin itu kemudian jadi dipakai terus ya. Itu Kemudian, legendanya gitu ya. Yang de facto yang saya tahu di Italia, para singgari, para pencopet yang Katolik itu ya, dia akan berdoa dulu loh kepada Bunda Maria Untuk melakukan supaya aksinya. sebelum mencuri, udah mencuri sekarang saya berterima kasih tadi berhasil. Nah, itu kan menarik ya, dalam arti ya itu irasional atau itu kampungan. Tapi de facto begitu. Ya. Atau para mafioso ya di Pulau Sisilia itu ya, Sebelum melakukan berdoa dulu ya Pak. Meksiko, Italia yang sangat religius, tapi tindakannya sudah dor gitu. Tahu kan pistolnya digeletakkan itu kan ada gambar Bunda Maria. Ada salibnya gitu. Iya. Itu banyak di film-film karate kalau itu biasanya. Iya, benar. Tapi itu terjadi karena memang secara keimanan di sana kurang religius. Kuat banget. Dia mau perang lawan musuh aja berdoa dulu. Beres menang dia ngaku dosa gitu. Ya. Ini ada Santo pelindung bagi pemadam kebakaran dan pembersih tungku api. Namanya Santo Florian. Pemadam kebakaran, dia punya Santo pelindung tuh gitu. Ini ada lagi nih, Santo pelindung komputer. Jadi katanya jauh sebelum ada Akutis, ada yang namanya Santo Isidore dari Sevilla. Ya. Nah, beliau disebut-sebut sebagai pelindung internet. Itu dia makanya beda. Kalau Akutis sosmed, tapi kalau internet ini ada Isidore. Dia dikenal sebagai sarjana terakhir dunia kuno. Hidup masih di zaman kekerasan. Bukan internet. Dia ini berperan penting dalam asimilasi berbagai budaya barbar di kerajaan Visigoth. Wah, ini kayaknya kita harus baca lebih lanjut. Mau kalau gitu, kalau melihat yang sekarang Akutis ya, ini kan berarti Santo modern, dinamis. Gereja melihat mulai dari yang sifatnya penyebaran Injil sampai sekarang ngebahas internet. Sakit kepala, gigi, pemadam kebakaran. Batasannya apa hal yang dilakukan dan bisa seseorang dikanon sebagai santo? Ada batasan tindakannya nggak sih dalam segmen apa, dalam hal apa? Itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan, tapi kan berarti dia ditemukan pada orang yang bersangkutan ya, bahwa orang ini ternyata suci dan bahkan memberikan mujizat. Dan ternyata perilakunya tadi ya, dia ternyata menggunakan medsos, tapi juga serentak devosi kepada sakramen Maha Kudus sangat tinggi misalnya ya.
ada balancing itu, dan dia melihat ada kekuatan dari Sakrament Maha Kudus itu ya. Di samping saya ini sebagai media sosial menyebarkan gitu kan. Nah kan mulai dari situ, bukan berarti nanti kita buat santo-santa yang ada, enggak. Jadi dari fakta dulu baru kemudian dirumuskan. Jadi bukan cita-cita dulu. Bukan. Berarti ini para konten creator yang ada di TikTok dan lain sebagainya, apakah kalian juga berdevosi kepada santo atau tadi santo apa? Akutis dan satu lagi yang tadi ini dia. Isidorus mah kuno ya. Isidorus mah ya, Isidorus, gitu. iya. Tapi kalau akutis adalah yang memang benar-benar khusus sosmed begitu Sosmed, ya. Iya. Mo, ini tadi kan berarti kita harus ngelihat dulu nih kan, bukan dari cita-cita. Tapi dampak dipertimbangkan nggak, Mo? Dampak yang misalkan nih. Sangat tadi. Contohnya ukuran akutis. dampaknya itu apa Ya sih? tadi kalau akutis kan di zaman sekarang ya, mungkin di dunia kita nih ditandai oleh media sosial gitu, AI apa saja namanya ya. Bagaimana kita harus bijaksana menggunakan itu gitu kan. Bahwa sebuah pisau di tangan anak kecil itu kan bisa berbahaya. Ternyata bisa berguna juga gitu kan. Nah sekarang tidak dilarang, Paus juga tidak melarang kamu jangan menggunakan medsos, enggak juga sih, iya enggak. Iya. Tapi silakan gunakan, tapi itu ada contoh akutis tuh. Ya. Kayak begitu, jadi bijaksana menggunakan media sosial itu. Dan tidak melulu di usia tertentu ya, karena akutis ini masih muda. Masih muda. Iya, Millennials. Ini santo milenial pertama ini. Meninggalnya pun di usia muda ya. Usia muda. Leukemia betul tadi Pastor. Leukemia. Artinya kan tidak selama ini kalau kita dengan pola pikir lama ya, santo-santa itu kan jauh, kesannya jauh tuh martir, matinya tersiksa, usianya sudah tua, dibunuh. Ini tidak nih, ini menjadi contoh gereja itu dinamis, gitu. mengikuti perkembangan. Kalau gitu kita berandai-andai, apalagi ya yang ada nggak sih sejauh ini orang-orang kita kenal, kita nggak ngomong mendahului kehendak ya, tapi berpotensi. Ini orang ini siapa yang kalau memang dampak seorang Katolik harus, tapi dia punya dampak. Nah ini kan jadi orang nggak harus berlomba-lomba karena kalau memang dia dengan ketulusan hati akan dampak itu mengikuti. Bisa kita prediksi nggak ya santo berikutnya ini siapa orang? Barangkali santo pelindung podcast nanti. tapi itu dengan satu syarat dia harus Katolik dulu. Menurut Roma akan banyak nggak sih santo-santo berikutnya kalau kita ada, bicara? ya pasti ada. Oh iya. Sesuai dengan zamannya membutuhkan itu ya. Itu. Kalau pendidikan gitu ada Pastor? Udah ada? Aduh saya lupa ya. Tapi ada ya? Ada. Sudah ada ya. Karena Pastor Fabi semua kan berangkat profesi dari akademis nih. Iya. Ini juga kalau gua sebut nama De Brito, ring a bells nggak son? The Brito, no. De Brito, No, at all. Santo De Brito? Ya, Santo De Brito. Ya. Ini kalau nggak salah juga jadi Yesuit. nama sekolah atau mungkin nama apa namanya? Nama college College ya, betul ya di Kampus. daerah di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah betul. Itu adalah sekolah terbagus itu. Iya, De Brito. Soalnya di sini juga mengubah ditangkap dijatuhi hukuman mati, tuduhan berusaha mengubah agama negara. Wah. Berat. Hadis ya. Keren. Cuman jadinya kita mengharukan bagi rekan-rekan misionaris, jadi makanya mungkin diabadikan juga ya. Yeah. Dan kalau kita lihat ya, kalau di gereja kita sehari-hari di paroki masing-masing pasti ada nama santo-santa pelindung. Ya. Sebutkan Pastor, ceritain tentang kenapa santo-santa pelindung ini dipakai juga buat gereja gitu, barangkali Ya ada tadi sejarahnya. patron kan tadi model di mana kita paroki ini akan mencitrakan kehidupan kita, mencontoh teladan santo-santa yang jadi pelindung itu gitu. Ya. Saya nggak tahu di mana teh paroki mana. Saya Santo Martinus. Martinus misalnya gitu kan. Martinus itu kan tentara ya yang terharu memberikan jubahnya kepada kaum orang miskin lah misalnya gitu kan ya. Itu kan tentara, kompleks tentara ya. Betul. Ya, misalnya Iya, gitu. Jadi ada secara kontekstual ada gunanya para Katolik di sana tuh mencontoh kehidupan begitu. Kamu memang berkuasa, bisa punya senjata, bisa apa gitu ya. Tapi kamu juga harus peduli pada orang kecil, misalnya lah. Karena mungkin juga tergantung demografi gerejanya, Kayak umatnya sekalian Ada gitu ya. Ada gitu. Sony, kalau Sony masuknya sebenarnya Ines mana Son? Buah Batu ya? Buah Batu. Kalau Buah Batu hati Tabernoda Berarti Maria. Paling banyak lah ya tuh rata-rata. Maria di mana-mana ada. Betul. Gue juga nikah di Bali tuh Bunda Maria Ratu Rosari. Ya. Ratu Rosari. Dibahas lagi nih Bali nih. Bukan kesana. Itu adalah bangkrut pertamanya Sony. Pilot. Iya, karena dipikir-pikir relate dengan Bunda Maria gue yang berkaitan. Ini kalau dilihat-lihat ya,
nama Santo Santa ini tuh mau kalau kita memberi nama nih ya, kan nama baptis tuh nama baptis. nama baptis tuh milih atau apa yang menjadi latar belakang kita boleh memilih nama, atau apa sih harus kita pertimbangkan untuk boleh menggunakan nama baptis diambil dari nama Santo Santa? Iya. Apa Jangan yang kayak kita teman saya kan Chris. Wah, itu berat. Sama. Saya Chrisnya tulisannya CHRIST. ya, Christ. kalau nggak pakai T, saya lebih ringan. Beban Pakai T ini. pakai T. Ya, Apa ya yang harus pertama kan dipertimbangkan? bebas ya, silakan aja kan, tidak diwajibkan. Oh, tidak wajib Ya, nama baptis? tidak. Artinya kamu boleh pakai, boleh tidak kan ya. Oke. Terus individu tadi memilih atau menanyakan, minta kepada orang kan, Pastor mau dikasih nama baptis siapa anak saya ini atau saya ini gitu, minta dong kan, berarti minta. Iya. Bukan saya memilih tapi minta lalu diberi kan. Iya. Nah, bahwa kenapa mesti diberi nama itu, ini tradisi Katolik walaupun tidak sangat wajib ya. Kekatolikan tidak karena nama itu, tapi berguna kalau kita sedang berbicara Santo Santa, supaya hidup kita ini meneladani orang yang menjadi patron kita itu. Seperti tadi Bastian yang tanpa se tadi gitu ya, misalnya ya. Iya. Itu tuh berarti Karena saya udah dipakai sama F. Jadi tinggal Bastian. Tapi nyonya siapa? Santa siapa? Eugene. Ya? Eugenia. Eugenia Kan itu. Santa kalau Eugenia ya. Eugene kalau nggak salah. Iya, ya? bahasa Eugene. Inggris macam gitu. Ini pakai Eugenia dia. Nah, berarti kan dia harus meneladani kehidupannya dia, begitu kan ya. Tapi umumnya sih karena keren aja lah gitu. Gertrude misalnya gitu ya, enggak? Eugene gitu tuh, atau Christ tadi tuh. Itu bukan Santo. Itu udah paling tinggi. Tata tertinggi nama baptis. Nah, adalah tradisi Christ. Spanyol dan atau juga Italia ya kan memakainya bukan Santo Santa, langsung Yesus kan. Iya, Igor Jesus kan. gitu ya. Wah, iya benar ya. Jadi lu salah Meksiko. negara aja, Pak. Iya. Christ mah jarang namanya. Chris oke lah. Iya, Chris. Christ berat bro. Iya. Tapi kalau Christian. Chris kan nanti di izin foto dulu ya, Pak. Ayo barcode. Keluar pembayaran, keluar biaya. Curious. Dulu Iya, istri saya kan karena bukan dari Katolik ya. Iya, Jadi ketika memang baptis dewasa. Milih tuh Nah, bisa milih milih. nama baptis Iya, kan iya. siapa. Sebenarnya kan nggak tertulis di akte juga. Iya. Tapi itu mah hanya personal saja. Iya, iya, iya. Walaupun pilih- bisa ya, saya merubah ya. Gue pilihin namanya Santa Odilia. Itu dia. Apa sosok beliau itu apa sih? Ini pelindung mata orang buta dan penderita gangguan penglihatan serta pelindung wilayah Alsace di Perancis. Apa pokoknya mah gitu pokoknya mah. Soalnya dia juga dilahirkan buta ini. Gitu. Cuman ya itu kan saya buta nih. Buta iman kan? Buta hati, buta iman, buta hejo ya kan. Semua makanya jadi biar istri saya itu jadi pelindung orang-orang buta. Ya. Kan kalau itu baptis dewasa bisa milih. Kalau baptis kan given by parents nih. Iya, ya. Nah, itu kan berarti harapan si orang tua ya. Ya, Artinya si harapan. orang tua ingin harapannya Iya. putra-putrinya nih bisa meneladani patron itu tadi. Iya. Tapi pas udah gede boleh ganti gak sih? Iya. Bisa Anda setelah baptis dewasa Boleh tambah juga gitu ya, nggak tahu kayaknya ya. aku lebih ke Prancis. Terusnya gitu boleh gak sih Tapi, kalau secara aturan by gereja? the way, bapak saya ya memberi nama anak-anaknya itu baru saya tahu ya. Itu lebih tergantung pada tanggal itu tuh Hari apa? hari apa? Itu tuh peringatan Santo Santa apa? lahir Iya, saya 20 Januari. Oke. Pada waktu itu adalah Santo Fabianus dan Sebastian. Makanya dipilih dipilih dua-duanya. jauh. Jadi we pastor. Coba kalau dikasihnya salah satu belum tentu jadi pastor. Ini mah udah Sebastian ya Fabianus. Keberatan gitu ya. Dua jadi Iya. Jadi yang lain-lain juga sama. Jadi latar belakangnya itu Iya. orang tua. Saya juga dikasih nama baptis sama orang tua, Santo Yohanes. Ketika saya balik tanya Yohanes mana, nggak tahu. udah banyak ya enggak? Padahal Yohanes itu banyak bisa. Yohanes sama baptis. Yohanes. Gue baru tahu gue. Yohanes. Sama kayak mertua gue. Bapak Yohanes Sardi. Oh gitu. Yohanes. Ibu mertua gue Anastasia. Gue belum tahu Santa Anastasia. Gue belum pernah nyari gitu. Mohon maaf, ibu mertua nonton ini. Gue belum tahu sosok Santa Anastasia itu apa gitu. Pastor, ini pertanyaan nyeleneh dari kami berdua yang gemar tato. Ya. Bolehkah? Kan Ada. banyak nih kayak gini nih. Ini gambar-gambar Ya, yang ya. memang suka ada di apa namanya? Gereja ya, di jendela gitu-gitu. Kalau kita nyari di Google wajah atau mungkin juga gambaran orang kudus yang ada sampai saat ini mungkin ada image-nya gitu ya. Boleh nggak kalau kita tato?
Saya tidak nangkap pertanyaannya. Boleh nggak kita tato gambar orang kudus? Oh, boleh aja. Oh, boleh Ya, aja. kenapa tidak? Pertama, tato ansih Paus Fransiskus itu melegalkan, boleh aja. Itu kan bagian dari dekorasi tubuh ya. Tapi lihat ke hati Fashion itu tadi lah gitu ya. tujuannya. Iya. Bahkan juga kultural kok. Ini mah barangkali terlalu kecil-kecil ya. Lihatlah di New Zealand ya, atau Dayak atau Betul. Indian Gede-gede apa semua sih ya, lebih gede-gede dan hampir seluruhnya ya. Betul. Seluruh tubuh. Atau Chinese ya, tradisi Chinese yang naga seluruh tubuhnya gitu kan, misalnya aja. Iya, iya. Kita juga pengen sebenarnya kayak gitu, cuman nggak ada uang. Waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Waktu, masalah waktu ya. Waktu nggak cukup. Kalau barangkali ada tato artis Katolik, butuh kanvas, ada saya, ada Sony. Iya. Tapi ini gambarnya katedral. Waduh. Tapi mending daripada katedral di gambar muka kita. Karena ini kalau kita ngomong berdevosi tadi santo-santo tadi kan, jadi poinnya pertanyaan Son itu adalah saya menghayati bukan sejak verbal gitu kan, kitab suci atau apa gitu kan. Saya menghayati bahkan berdevosi itu bukan di dalam ide dan kata-kata, bahkan ditempelkan dalam tubuh saya gitu kan, berupa gambar tato tadi ya. Berarti kan tingkatan lebih ekstrim loh, radikal orang ini dia. Santo Sebastian yang dipanahin berdarah-darah itu ditaruh di dadanya gitu kan. Kan itu bagus. Walaupun tetap hatinya yang akan Iya, Bagus kalau kata orang yang seneng tato. Kalau orang nggak seneng tato bilangnya itu penistaan bait Allah. Dan bagus kalau tato artisnya bisa. Ya, Kok gitu gambarnya? udah bisa. Bagus lagi kalau tato artisnya murah. Jangan murah tapi bagus. Iya. Biasa hukum ekonomi, Pak. Oke, berarti mau untuk Santo Santa ini sekarang nih kita mengenal sudah banyak nama. Mungkin di kemudian hari kita nggak tahu kapan ini kan dunia berakhir nih ya. Penambahan sangat akan mungkin. Akan mungkin. Akan mungkin. Iya. By the way, tahu kan Paus Yohanes Paulus kedua? Ya. Kan dijulukinya dengan Santo Subito. Santo Subito tuh segera dan langsung jadi santo gitu ya. Oh. Tidak proses yang sangat lama dan segala macam. Ada kondisi itu. Ya, mungkin atau hampir pasti ya. Proses santo yang paling cepat itu adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Oh iya. Atau Jose Escriva dari Opus Dei itu ya, saya tidak. Tapi kayaknya Paus Yohanes Paulus kedua yang paling tercepat. Jadi dia meninggal, ya berapa lama kemudian langsung diklaim bahwa dia adalah santo. Dan itu dengan pertimbangan yang luar biasa Ya, pasti tadi syaratnya bahwa kemudian ada mujizat, yang de facto ada mujizat. Ya. Sudah dikanonisasi oleh Paus Fransiskus tanggal 27 April 2014. Oh, 2014 ya. Beliau meninggal tahun? Sudah menjadi santo atau orang kudus. Meninggal itu Nggak lama setelah itu berarti mungkin ya. Karena kan proses paling cepat ya. Ya, dianggap paling cepat setahu saya ya. Atau satu lagi Jose Escriva dari Spanyol itu. Saya ragu apakah di antara kedua itu mana yang lebih duluan. Sepertinya akan menyenangkan ya kalau dari negara kita ada santo. Nah, ada yang pernah dicoba diusung adalah Van Lith dan Sanjoyo apa ya? Ya, ini para Jesuit tadi, kelompok Polandia tadi ya. Yang bagaimana supaya Romo Sanjoyo dan atau Van Lith yang di Jawa itu ya. Bisa menjadi santo itu. Itu prosesnya dari kapan tempo belum jadi-jadi, tapi ada proses itu tadi. Boleh tahu mau ada cerita apa tentang dua sosok ini? Apa yang ya pertama dia mereka... martir lah kalau dalam arti sebagai martir ya, karena katanya ada kelompok Islam yang bunuhnya apalah segala macam gitu ya. Tapi dia tetap mempertahankan iman dan segala macam lah kayak begitu ya. Sosok yang memberikan pengorbanan begitu besar demi kebenaran iman gitu. Ini betul. Martir yang dan pahlawan nasional yang diusulkan Romo Sanjaya dan juga Pangeran Diponegoro. Kayaknya beda. Pangeran Diponegoro ya Ciwasraja kesempatannya tertutup. Tapi ini katanya belum ada contoh yang diakui resmi di Indonesia. Belum. Ada Monsignor Gabriel Manek SVD dari Flores yang dikenal sebagai calon orang kudus pertama Indonesia. Enggak, itu soal diusulkan ya, banyak lah. Kalau diusulkan banyak ya berarti Pastor ya. Gitu. Cuma dilihat itu tadi ada mukjizat, dampaknya buat umat. Ada proses yang sangat lama. Artinya di dunia ini sekarang sedang banyak proses
kanon nggak sih? Kayaknya, Seperti saya tidak tahu jumlahnya, tapi iya dong, pasti ya, belahan pasti. dunia ini pasti Iya. nggak mungkin nggak ada orang Katolik yang berdampak yang direkomendasikan jadi santo, pasti ada Ada dengan gitu. berbagai prestasi Ya. itu tadi. Oh, Ya, ya. nama-nama ini kita nemukan dari semua benua nggak sih? Kayaknya kalau nama dari nama ya, sepertinya banyak Asia. Nah, itu Eropa. pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah selama ini masih Eropa sentris ya? Ya. Apakah masih tadi rohaniwan-rohaniwati saja? betul. Apa awam tidak? Bahkan ras ya. Ya. Apa kok ini putih semua Asia dan Afrika? Afrika Emang ada juga, tapi tidak banyak maksudnya. Ya. Secara kuantitatif tetap Eropa begitu kuat ya. Martir dan atau apa orang-orang suci dalam arti apa biarawan rohaniwan kayak gitu ya. Itu prioritas gitu ya. Tapi kalau saya bertaruh lagi ya, saya marah dalam artian projo dengan yang apa namanya ordo-ordo tuh lebih banyak mana? Lebih banyak mereka. Projo tuh nyaris siapa ya? Siapa namanya teh? Maria Vianney ya, atau 1, 2, 3 lah, sedikit lah gitu Oh, nggak projo. terlalu banyak. Nah, alasannya mengapa projo kok santonya cuma sedikit dengan ordo kongregasi banyak? Karena projo tidak ada waktu. Waktu untuk apa Kurang nih? waktu. Jadi mau membuat santo-santa itu butuh waktu. Oh iya dan tidak mudah juga. Tidak mudah juga. Kalau gitu. mungkin yang dengan kongregasi kan mungkin karena sudah ada yang mengurusnya Iya, dari dia dan sebagainya gitu. ya. Maksudnya secara administrasi. Tapi kalau yang projo karena mungkin setelah meninggal kembali ke keluarga gitu ya. Jadi mungkin nggak diterusin mungkin ya. Bisa jadi. perjuangannya, Makanya. begitu Tapi ya. kan kalau pendapat umum mengatakan gitu, jangan jadi projo kalau jadi imam. Tidak bisa jadi santo karena pasti bergajul lah. Ya nggak apa-apa nanti ntar siapa tahu ke depan kan ada Iya. gitu ya Santo filsafat gitu Sebastian. Santo filsafat. Iya. Oh, berarti sekarang kalau bagaimana cara memperkenalkan sosok-sosok ini untuk terutama buat putra-putri Anak-anak nih, nih. buat anak-anak nih di Yeah. lingkungan gereja. Mereka mungkin hanya taunya sebatas nama. Ya. Mungkin mereka hanya tahu 1-2 nama, padahal sebenarnya untuk jadi patron banyak. mereka si anak-anak ini penting loh. Ya, berarti mama papanya ya dia minimal tadi membaca ya, dan anak-anak kan sedang diceritain, didongengin ya enggak? Yang verbal langsung oleh mama papanya kan? Iya. Bukan baca di media, tapi mamanya cerita tentang santo-santa ini. Ya berarti kan kalau tadi pertanyaannya bagaimana, ya orang tuanya dong. Iya. Atau pastor paroki atau pastor siapa yang juga kalau memberikan katekese, sok santo-santa itu ceritain, nah, itu tetap menarik gitu. Berarti dongeng sebelum tidur tidak melulu tentang serigala dan 3 anak babi ya. Itu. Apalagi babinya disamcan. Makanya tinggal serigala doang. Karena babinya sudah menunggu kita di luar. Siap untuk kita tiup. Perkenalkan juga sosok-sosok santo-santa Ya. yang cerita sebelum tidur. Guru Ya. agama di sekolah juga mungkin bisa bercerita tentang ini. di sekolah, betul. Sekolah minggu makanya Karena- jangan skip. Karena mungkin itu yang paling dekat ya. Karena apa? Sesama manusia gitu loh. Untuk bisa mencapai surga, mencapai ke sana. Tapi orang yang kalau Tuhan Yesus kan Tuhan ya. Ya. Siapa sih manusia yang kira-kira ya Itu itu santo-santa itu. teladanan gitu ya. Tapi gue ini lagi pengen mengusulkan Son gitu. Apa tuh? Sekolah minggu semoga namanya diganti jangan sekolah minggu. Loh, kenapa? Anak gua. Kenapa? Owen mau nggak sekolah minggu? Terus? Minggu Owen libur. Ya salah. Owen tidak salah. Iya makanya. Iya. Jadi kalau di Sunday school sama aja Sunday school juga ya. Ya mungkin cerita Tapi tentang namanya santo-santa. kan bukan sekolah minggu di Katolik, itu Apa kepala namanya? Departemen Bia. Bia ya, bina Bia. iman anak. Iya, Oh iya Bia. benar. Biasa memang dari Minggu. Cuma penyebutannya dia. Iya. 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 Soalnya Owen sekolah minggu yuk. Nggak Owen mau. libur. Owen nggak salah. Papa yang kurang Iya, lengkap. Bapak yang benar-benar mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini obrolan santai tentang santo-santa ya. Kebenarannya mungkin Bapak Ibu sekalian sambil di googling lagi, dicari lagi. Jangan plek-plekan apa yang dipercaya, apa yang saya dan Sony omongkan. Karena kami di sini hanya figuran. Terima kasih Pastor Babi sudah ngobrol ringan hari ini tentang santo-santa. Ya, nanti kita ngobrol yang lawan nih ya, setan-setan. Udah pernah tuh. Udah pernah. Udah, Delapan. setan-setan ya. Ya, Dua nah, itu. diantaranya Nudi dan Sony. Iya. Ketemu di episode berikutnya Bapak Ibu sekalian. Bye bye.